मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Insyaallah ta'ala kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan insyaallah ta'ala dalam episode kali ini kita akan membahas buku keempat dalam jilid ke-19 Ruhani Hazain, yakni berjudul Review Barmubahasa Batalwi wa Cakralwi, atau di dalam bahasa Indonesia tinjauan atas perdebatan Batalwi dan Cakralwi. Ini adalah pembahasan kedua mengenai buku yang sama. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa Bapak Maulana Ihsan Komaruzzaman. Baik, mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Baik, ini adalah pembahasan kedua mengenai buku yang sama ya Pak ya. Sebelumnya kita telah membahas sekelumit mengenai buku ini, yakni adalah perdebatan antara dua ahli ya Pak ya. Batalwi adalah ahli hadis dan Cakralwi adalah ahli Al-Quran. Iya, betul. Dan mereka sangat berpegang teguh terhadap pendirian mereka, di mana Batalwi ini ahli hadis sampai-sampai tidak menerima Al-Quran dan Sunnah ya Pak ya. Dan Cakralwi ini ahli Quran sampai-sampai tidak menerima Sunnah dan hadis. Saking begitu kerasnya mereka berpegang teguh terhadap pendirian mereka. Tetapi nasihat dari Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam episode sebelumnya kita bahas mengenai tiga landasan utama yang hendaknya kita pegang sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, dan ketiga adalah hadis ya Pak ya. Ya, betul. Dan untuk episode kali ini kira-kira poin-poin apa lagi yang akan kita bahas yang tentunya menarik untuk kita saksikan? Ya, baik. Terima kasih Pak Hafiz Rahman. Ya, poin yang akan saya jelaskan yaitu berkenaan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan perdebatan ini mendapatkan ru'yah. Nah, kemudian nanti di situ akan saya bahas seperti apa ru'yah dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang beliau dapatkan. Dan yang kedua berkenaan dengan kedudukan hadis yang Hazrat Masih Maud alaihissalam sebutkan itu seperti apa yang hendaknya kita ikuti. Dan yang ketiga ada di sini yang di bagian akhir kitab ini Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis ada berkenaan dengan dari Khotamun Nabiyyin itu sendiri bagaimana. Dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu berkenaan dengan nasihat yang Hazrat Masih Maud alaihissalam sabdakan berkenaan dengan hal ini. Seperti itu. Baik. Ada 4 poin menarik yang untuk kita bahas. Pertama kita masuk ke ruqyah yang Hadrat Masih Maud terima. Ini apa ruqyahnya dan bagaimana penjelasan Hadrat Masih Maud? Silakan. Ya, jadi setelah perdebatan ini ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam mulai menulis, jadi menurut Hazrat Masih Maud alaihissalam jadi ini ditulis dalam 1 hari saja, yaitu pada tanggal 27 November 1902. Dan pada malam sebelum itu Hazrat Masih Maud alaihissalam mendapatkan ru'ya bahwasannya beliau bermimpi, beliau melihat sebuah pohon yang sangat indah, pohon kecil, mungkin seperti bonsai yang bagus gitu ya, yang seperti itu. Akan tetapi ada salah seorang datang kemudian menempelkan suatu tumbuhan parasit. Jadi dia ditaruh di dinding dekat bonsai itu berada. Dan kemudian lama-kelamaan tumbuhan itu mulai merambat menutupi bonsai tersebut kemana-mana. Karena memang sifatnya parasit itu tadi bisa ditaruh di mana saja kemudian mulai merambat ke sana kemari. Dan kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam mulai cemas, gelisah. Kok ini apa ada yang indah
tiba-tiba ada pohon yang menutupi keindahannya. Kemudian datanglah seorang suci, orang soleh yang Hazrat Masih Maud alaihissalam tampakkan. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam bertanya kepada orang suci tersebut, ini tumbuhan seperti apa kok asal ditempel saja kemudian bisa menghalangi tumbuhan yang sangat bagus ini? Terus orang suci tersebut berkata, tumbuhan suci ini yaitu diibaratkan sebagai Al-Quran, dan tumbuhan parasit yang merambat ini diibaratkan sebagai hadis. Jadi ada nanti bahwasannya orang-orang dari ahli hadis mereka memposisikan hadis itu lebih tinggi dibanding Al-Quran. Mereka lebih mengutamakan hadis-hadis Rasulullah dibandingkan dengan Al-Quran Karim. Dan seketika itu juga Hazrat Masih Maud alaihissalam terbangun dari tidurnya. Dan kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam mulailah menulis buku ini seperti itu. Baik. Ini cukup jelas ru'ya yang Hazrat Masih Maud jelaskan di sini ya Pak ya. Ya. Artinya menampilkan Al-Quran yang kemudian tertutupi oleh hadis ya Pak ya. Ya. Ya, tadi yang Bapak sampaikan, dan Hazrat Masih Maud kemudian dalam besoknya, dan ini ru'ya semalam sebelum beliau menuliskan buku ini dalam 1 hari selesai ya Pak ya, pada tanggal 27 November 1902. Baik, lanjut ke poin kedua mengenai kedudukan hadis. Nah, berkenaan dengan kedudukan hadis ini, kita ketahui sungguh sangat banyak hadis-hadis yang belakangan ini kita baca ataupun kita lihat, kita telaah juga. Akan tapi Hazrat Masih Maud alaihissalam di sini menjelaskan, apapun kedudukan hadis kita tidak bisa mendahulukannya dibandingkan dengan Al-Quran. Dan bagaimanapun kedudukan dari hadis tersebut, kesahihannya, kita tidak bisa mengatasnamakan itu sebagai Al-Quran. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam di sini beliau mengibaratkan Al-Quran dan Sunnah ini menjadi hakim daripada hadis, dan hadis itu diibaratkan sebagai pelengkap atau saksi dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi sementara itu kedudukan dari hadis ini itu sendiri tentu di bawah Al-Quran Karim dan Sunnah. Nah, bagaimana kita mengetahui ada hadis-hadis yang bertentangan atau tidak yang seperti itu? Maka Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, apabila hadis tersebut meskipun derajatnya sangat rendah, akan tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah yang Hazrat Rasulullah SAW lakukan, maka kita harus menerimanya. Kan banyak diketahui belakangan ini orang-orang menganggap bahwa hadis itu sangat lemah lah, perawinya bagaimana, begini, begitu. Nah, akan tapi apabila hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, maka terimalah hadis itu dan posisikanlah hadis itu sebagai hadis sahih. Karena hadis tersebut merupakan hadis yang menyatu dengan Sunnah dan Al-Quran. Akan tetapi apabila hadis yang kita ketahui bahwa seberapa sahihnya hadis tersebut apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu haruslah kita tinggalkan. Karena itu bukanlah hadis yang untuk maksudnya tidak bisa mendukung dari Al-Quran itu sendiri, seperti itu. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam juga bersabda berkenaan dengan hadis itu, dengan adanya cahaya ini, hadis ini, maka Islam menjadi semakin cemerlang. Yang tadi itu, meskipun hadis ini hanya sebagai saksi, akan tapi dengan adanya hadis ini maka Islam menjadi terang benderang. Karena dengan adanya hadis ini tentu kita mengetahui sebagian besar riwayat-riwayat hidup dari Rasulullah SAW seperti apa, tata cara ibadah Islam seperti apa, tata cara pelaksanaan haji, umroh, puasa, dan sebagaimana seperti itu. Kapan waktu sholat tiba, itu semuanya ada di dalam hadis dan tidak ada dalam Al-Quran. Akan tetapi apabila itu semua tidak ada, maka Islam itu ya sama seperti tadi Maulwi Abdullah, hanya Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran terus hingga mengesampingkan tata cara yang ada di dalam hadis itu. Seperti itu. Baik, menarik ya Pak ya. Sebelumnya kita juga membahas mengenai kedudukan hadis, akan tetapi lebih ke bagaimana kedudukan hadis
dibandingkan Al-Quran dan Sunnah ya Pak ya. Iya. Kita telah membahas tadi di pembukaan, saya sudah menyinggung sedikit Al-Quran, Sunnah, dan hadis. Hadis menempati posisi yang paling bawah di antara Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Dan Sunnah ya Sunnah. Pak ya. Ya. Dan ada hal yang menarik di sini yang tadi Bapak sampaikan adalah kita mengenal derajat-derajat hadis tentunya ya Pak ya. Iya, Ada yang betul. sahih, ada yang lemah, dan yang paling penting bagaimana hadis itu harus sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Iya, ya Pak betul tadi Bapak sekali. sampaikan. Dan apapun derajatnya, meskipun kita mengenal hadis itu sebagai hadis yang sahih sekalipun, misalkan ya, kalau misalkan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu harus kita tinggalkan. Akan tetapi, jika hadis yang dianggap lemah, dianggap rendah derajatnya, akan tetapi sejalan dengan Al-Quran dan tentunya dengan Sunnah, maka hadis yang mau tadi Bapak sampaikan adalah posisikan hadis tersebut sebagai hadis yang sahih ya Pak ya. Seperti Ini sangat menarik untuk kita ketahui ya Pak ya. Dan kemudian melalui hadislah Islam itu menjadi terang benderang ya Pak. Melalui hadislah kita tahu bagaimana tata cara melakukan tadi peribadatan ya Pak ya, sholat, haji, dan sebagainya macamnya. Sangat menarik, sangat menarik. Lalu kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai khataman nabiyyin. Apa penjelasan Hadrat Masih Maud mengenai hal ini? Nah, berkenaan dengan Khotamun Nabiyyin ini, yang pertama, sebelum Khotamun Nabiyyin, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Yang mana ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 32. Jadi, katakanlah wahai Muhammad, apabila engkau mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka taatilah Allah dan Rasul-Nya. Yang mana dari rangkaian Khotamun Nabiyyin ini, yang mana orang pada umumnya mereka mengatakan bahwasannya tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Akan tetapi dengan adanya ayat yang tadi Ali Imran ayat 32 ini, maka kita bisa mengetahui bahwasannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, yang mencintai Rasulullah SAW dan Rasulnya, di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam menyebutnya sebagai ittiba, yang mengikuti secara sempurna Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi pewaris dari Nabi itu sendiri. Dan sementara Khotamun Nabiyyin yang di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam maksudkan, yaitu penerus Nabi non syariat, yang tidak membawa syariat, yang mana itu akan terus terbuka sampai hari kiamat. Dan pada saat ini kedudukan itu dibawa oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, seperti itu. Jadi Nabi pembawa syariat yang ada Hazrat Rasulullah SAW, sampai di situ saja. Tidak ada syariat yang akan datang. Nah, ini benar-benar sudah terputus, tidak ada. Akan tetapi apabila dari ittiba, dari ketaatan yang sempurna kepada Hazrat Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan nabinya itu untuk membangun kembali Islam yang di masa yang di akhir zaman ini, yang mana Hazrat Masih Maud alaihissalam telah mendakwakan diri sebagai Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi bisa dibilang ittiba ini itu bisa diperoleh dengan cara kita mengikuti Rasulullah SAW secara sempurna, seperti itu. Baik, artinya kita pembahasan mengenai khataman nabiyyin ini merujuk pada wujud Hazrat Rasulullah SAW sebagai nabi yang sempurna, pembawa syariat yang sempurna, Ya. yang kemudian jika seseorang ada yang mengikuti beliau secara sempurna, maka karunia kenabian pun bisa Allah Ta'ala turunkan untuk orang tersebut ya Pak ya, tentunya dengan hikmah yang Allah Ta'ala berikan. Artinya Hadrat Masih Maud SAW adalah sosok yang mengikuti Hadrat Rasulullah SAW secara sempurna dan bukan membawa syariat yang baru ya Pak ya, akan tetapi menghidupkan kembali syariat yang telah Hadrat Rasulullah SAW bawa ya Pak ya. Baik, yang terakhir adalah mengenai nasihat. Ini apa nasihat Hadrat Masih Maud yang beliau sampaikan di dalam buku ini? Nah, yang tadi sebelum saya akhiri apa nasihat dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, saya akan membacakan kutipan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan kedudukan tadi itu seperti apa, yaitu wala sabila ilaiha ila yaumil qiyamah wa man qala inni lastu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wadda'a annahu nabiyyu sahibu syariah au min duni syariah walaysa minal ummati famasaluhu kamasali rajulin
gomarohu sailul munhamiru fa'alqahu wara'ahu walam yugodirhu hatta mata. Yang artinya, dan tidak ada jalan menuju hal itu sampai hari kiamat. Maksudnya syariat itu, barang siapa berkata bahwa sesungguhnya aku bukan dari Muhammad SAW, lalu ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi pembawa syariat atau nabi tanpa syariat, dan ia menafikan dirinya dari Muhammad SAW, maka perumpamaannya ialah seperti seorang lelaki yang dihanyutkan banjir besar, lalu banjir itu melemparkannya ke belakang dan tidak meninggalkannya ia hingga mati. Jadi di sini dengan jelas Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa apabila ada seorang yang mengada-adakan dirinya itu sebagai nabi pembawa syariat setelah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan melaknat orang tersebut. Akan tapi apabila ada nabi yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW, kecintaan sejati, kita mengetahui bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam begitu mencintai Rasulullah SAW, di berbagai syair beliau, dalam buku-buku beliau begitu membela Islam ini, begitu membela Hazrat Rasulullah SAW sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan beliau sebagai nabi ummati, nabi yang tidak membawa syariat, yang akan terus mengikuti syariat dari Hazrat Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yaitu nasihat apa yang dinasihatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, dan apabila umatku pada akhir zaman ini mereka telah bercerai-berai, maka ingatlah akan 3 hal, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Sunnah yaitu kitabullah, yaitu kitab Al-Quran yang mana tadi sudah dijelaskan tidak ada keraguan di dalamnya, yang itu akan terjaga keasliannya hingga hari kiamat. Dan yang kedua sunnah, dan yang ketiga hadis. Dan kemudian apabila di antara hadis-hadis tersebut tidak ada permasalahan-permasalahan yang bisa mendukung kalian di dalam kehidupan kalian, maka lihatlah kepada mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi merupakan mazhab yang Hazrat Masih Maud alaihissalam itu bersabda bahwa mazhab Hanafi itu lebih cenderung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat ke kehidupannya tersebut kepada Rasulullah SAW, seperti itu. Jadi jangan meninggalkan Al-Quran Karim apapun hal itu. Dan seperti yang kita ketahui belakangan ini, bahwasannya apabila kita tidak bisa menemukan masalah, kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan istihad-istihad yang ada, maka kita bertanya kepada Hazrat Khalifatul Masih sebagai khalifah di akhir zaman ini. Seperti itu. Baik, menarik Pak ya. Nasihat yang Hazrat Masih Maud sampaikan terdengar sama seperti episode sebelumnya, tetapi ada tambahan sedikit di sini. Hazrat Masih Maud sebelumnya mengatakan bahwa hendaknya kita berpegang teguh pada Quran, Sunnah, dan Hadis ya Pak ya. Dan ini juga sama, akan tetapi ada hal yang lainnya adalah ketika kita tidak menemukan solusi dari permasalahan kita di hadis, kan kita memegang pada Quran, Sunnah, dan Hadis. Ketika di hadis pun tidak ditemukan, maka kita bisa merujuk pada Imam Hanafi, karena dibandingkan dengan imam-imam yang lainnya, Imam Hanafi adalah imam yang paling dekat masa kehidupannya dengan Rasulullah SAW ya Pak ya. Seperti itu. Dan jika tidak ditemukan juga dalam mazhab Imam Hanafi, kita bisa beristihad. Dan kemudian kita juga bisa menanyakan kepada Hazrat Khalifatul Masih ya Pak ya. Dan sangat berbahagia sekali kita sebagai orang jemaat ya Pak ya, memiliki seorang khalifah yang kepada beliau kita bisa menanyakan segala hal ya Pak ya. Iya, betul sekali. Dan kita melihat dalam berbagai sesi mulakat ya, banyak orang yang mendapatkan karunia untuk menanyakan berbagai hal kepada Hazrat Khalifatul Masih dalam berbagai kesempatan, anak-anak, dewasa ya Pak ya, dalam berbagai permasalahan. Dan juga kalau kita melihat di Al-Hakam itu ada satu rubriknya ya, Answers to Everyday Issues ya. Di sana juga ada anggota jemaat yang menuliskan pertanyaan kepada Huzur, yang kemudian Huzur balas secara tertulis juga, dan itu ditampilkan di Al-Hakam. Bisa juga kita simak jawaban-jawaban dari Huzur. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai buku ini dalam episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dapat memperluas wawasan keislaman kita dan kejemaatan kita. Jazakumullah Bapak. Jazakumullah sana jaza. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku review Bar Mubahasah Batalwi wa Cakralwi, atau tinjauan atas perdebatan
Batalwi dan Cakralwi, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita dan memperkuat keimanan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Bapak. Jazakumullah. मैं जब भी उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत